Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Tidak terasa kita sudah mau mendekat ke bulan Ramadan, bulan yang disebutkan syahrun mubarakun, bulan yang disebutkan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah menurunkan keberkahan-keberkahannya untuk orang-orang yang berpuasa dan beribadah di bulan itu. Sehingga kita sebagai seorang yang beriman, dan tentu juga diharapkan kita adalah manusia-manusia yang bertakwa, maka kita menjadikan bulan itu sebagai bulan tabungan, bulan harapan untuk kita beramal lebih banyak, untuk beribadah lebih banyak, guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk berpuasa, terutama adalah khususnya puasa wajib di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum golongan-golongan sebelum kalian, tentunya agar kita bertakwa. Dari sinilah kita bisa mengambil hikmah diwajibkan puasa untuk kaum beriman. Gunanya adalah seorang yang beriman meningkatkan dirinya, meningkatkan kualitasnya, sehingga dia bisa masuk ke dalam kategori manusia-manusia bertakwa. Tentunya salah satu latihan-latihan agar orang-orang yang beriman itu mampu meningkatkan dirinya menjadi orang yang bertakwa adalah dengan berpuasa. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa puasa itu adalah perisai. Asyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai. Timbullah mungkin pertanyaan di benak kita, apa yang dimaksud dalam hadis itu? Yang dimaksud dalam hadis itu adalah ketika seseorang berpuasa, dia mampu mengelola nafsunya, dia mampu mengelola emosinya, sehingga dia tidak terjatuh kepada kemudaratan, dia tidak jatuh kepada maksiat. Nah, saat itulah orang yang berpuasa mendapatkan perisai daripada kejatuhan-kejatuhannya akan kemudaratan dan juga akan kemaksiatan. Disinilah puasa itu menjadi sebuah kebiasaan, bahwa manusia yang berpuasa tentunya dikehendaki atas diri dia mampu mengelola, mampu memanage emosinya, mampu memanage keinginannya. Karena keinginan dan emosi manusia kadang-kadang tidak terbendung lagi. Kadang-kadang emosi dan keinginannya mampu menguasai akal dan hatinya. Disitulah puasa mengajarkan kepada kita bahwa ternyata keinginan dan emosi itu mampu dikendalikan. Dan ketika manusia sudah mampu mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan keinginannya, maka dia tidak lagi manusia seperti yang diumpamakan dengan binatang. Karena binatang seringkali diumpamakan adalah makhluk yang tidak mampu menguasai emosi dan tidak mampu menguasai keinginannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, dari sinilah kita belajar bahwa ternyata makanan, minuman, kehendak-kehendak, keinginan, nafsu dan lain sebagainya haruslah bukan yang paling utama dalam hidup ini.
Karena yang paling utama dalam hidup ini adalah kita mampu untuk menjalani kehidupan di dunia ini menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Makan dan minum saja bukanlah sebagai tabungan. Nafsu saja bukanlah sebagai tabungan. Justru ketika kita ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah tabungan kelak di akhirat, insya Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian, maka dari itu dengan datangnya bulan Ramadan, kita dituntut untuk mampu menahan, mampu mengelola, bukan mematikan nafsu, bukan mematikan emosi, tapi mengelola. Dalam psikologi terkenal dengan manajemen emosi, bahwa manusia dituntut untuk mampu mengelola emosinya. Kapan dia harus marah, kapan dia harus diam. Karena tidak mungkin manusia yang tidak pernah bisa marah. Tapi tentunya agama mengajarkan dengan puasanya bahwa dia marah tentu ada sebab agamanya. Tentu ada sebab yang harus dia marah dengan hal tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, akal dan hati saja tidak mampu menguasai nafsu manusia, tidak mampu menguasai emosi manusia. Diperlukan syariat untuk bagaimana manusia membiasakan dirinya untuk menguasai dan mengelola nafsunya dan mengelola emosinya. Dan Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha agung pencipta alam semesta, justru sangat mengetahui kebaikan untuk hambanya. Allah mewajibkan puasa, sehingga dengan puasa itu dia terbiasa untuk mengelola hawa nafsunya, untuk mengelola emosinya, sehingga tercapailah dia dengan predikat yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Dengan kesimpulan mendasar bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengelola nafsunya dan juga mengelola emosinya. Para ulama menyebutkan bahwa makanan manusia bukanlah cuma makanan ataupun minumannya, ataupun cuma kebutuhan seksualnya, tapi justru ada makanan-makanan yang lain bagi manusia, terutama adalah ilmu dan juga zikir. Disitulah kita mengerti bahwa puasa ini mengajarkan kepada kita kebutuhan manusia bukan cuma makan dan minum, tetapi kebutuhan manusia adalah zikir dan ilmu. Maka dari itu kata ulama, sangat dianjurkan dan diutamakan adalah orang yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dia banyak membaca Al-Quran, dia banyak mentadabbur ayat Al-Quran, sehingga dia mampu memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu, ketika kita membaca Al-Quran, kita dapat dua sekaligus, yaitu ilmu dan juga zikir. Karena terdapat banyak sekali ilmu yang ada di dalam Al-Quran, dan juga terdapat banyak peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita pada puasa ini benar-benar mendapatkan santapan yang paling lezat di antara santapan-santapan di alam semesta ini, yaitu adalah santapan membaca Al-Quran. Karena di situ terdapat ilmu dan juga zikir. Maka seyogianya kita sebagai seorang yang beriman, bergembiralah. Karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa mengelola emosi dan mengelola hawa nafsu adalah petunjuk-petunjuk di antara petunjuk Allah untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang lebih baik, bukan manusia yang akan diumpamakan seperti binatang. Dia adalah manusia sejati yang disebut sebagai manusia bertakwa. Maka bergembiralah mereka, orang-orang yang setelah selesai Ramadannya mereka mendapatkan predikat takwa, dan dia tidak terjebak dengan hawa nafsunya dan tidak terkungkung dalam emosinya. Wallahu a'lam.